A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Black Circle atau Lingkaran Hitam. Cerita ini ditulis oleh K.R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Lelaki yang tersyok itu, aku yakin Mas Raffi. Kemejanya sama, postur tubuh, bahkan potongan rambut. Semua persis dengan suamiku. Lupa dengan pesan Bahdar, ku kejar sosok yang mulai menjauh tersebut. Genggaman tangan kami masih terkait, menyebabkan gerakanku tidak leluasa. Bah, itu Mas Raffi. Saya harus mengejarnya. Wanita tua itu tidak menyahut, bagai menggandeng sebuah patung. Tubuh renta tersebut dingin, pucat, dan membisu. Hanya bola mata yang melebar dan sesekali bergerak, menandakan nyawa masih bersarang dalam tubuhnya. Mbah, saya harus kejar. Dia betul-betul Mas Raffi bukan? Aku terus mengoceh. Ku percepat langkah, setengah terseok karena sambil menyeret Bahdar. Ingin ku bopong saja tubuh kurus itu, namun aku takut jika dia suatu saat berubah lagi menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Mas Raffi, teriakku. Gema suara mengisi udara hutan yang lembab. Sosok itu lenyap di balik batang-batang raksasa yang menjulang. Tenagaku nyaris terkuras, padahal jalan keluar belum terlihat. Apalagi kini kakiku sudah keluar jalur. Tidak terlihat pita-pita kain perca milik Seva. Bagaimana ini? Lelah yang mendera memaksaku untuk menjatuhkan diri ke tanah. Tangan kanan rasanya kesemutan, tetapi tidak mungkin kulepas. Bahdar ikut duduk, meski pandangannya entah. Saya tidak tahu apakah bisa melewati semua ini, bisikku. Bumi, langit, dunia nyata dan gaib, semua milik Tuhan. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah. Angin lembut melewati wajah. Sekelebat, aku mengikuti asap putih yang menuju tanah. Perlahan, beberapa daun tersikap, memperlihatkan suatu benda pipi hitam tergeletak. Bergegas ku pungut benda tersebut. Ponsel. Jangan-jangan. Ya Allah, benar. Ini ponsel Mas Raffi. Bahkan baterainya masih ada dan menyala. Itu artinya dia ada di sekitar sini. Nyaris air mata meluruh saat mengetahui salah satu benda milik suamiku ada di hutan ini. Apa yang terjadi? Bukankah dia kemarin lalu pergi ke kota? Kuhimpun kembali tenaga untuk bangkit. Sebisa mungkin meredam rasa kesemutan pada tangan dan nyeri di telapak kaki. Aku tidak boleh lengah dan lemah. Masalah ini harus diselesaikan. Bahdar kuajak berdiri. Berbekal kompas pada ponsel milik Mas Raffi, aku mencoba mencari arah barat, di mana rumah kami berada. Entah kompas ini sesuai atau tidak. Yang jelas, ku ambil langkah ke kanan. Suasana hutan mulai mencekam. Kulirik jam pada sebelah kiri atas ponsel. Sudah pukul 3:30. Teringat kembali pesan lelaki misterius tempo lalu.
Jangan sampai jam 4 masih berada dalam hutan. Apa aku bisa? Dengung yang menggema membuat langkahku terhenti. Bersama itu, suara tanah digali mengiringi. Rasanya sangat dekat, karena daun yang kupijak serasa ikut bergetar. Setengah mengendap, aku menyisir batang demi batang pohon besar, menuju asal suara tersebut. Kurundukan bau batar di balik semak berduri. Untunglah, walau tubuhnya kaku seperti patung, tetapi mau juga kuajak sembunyi. Sekitar 50 meter di depan, terdapat lapangan kecil dengan sekelompok orang berbaju hitam berdiri berjajar. Di hadapan mereka, sebuah lubang sedang digali. Dari arah berlawanan, muncul beberapa orang lagi yang berjalan limbung dengan tatapan kosong. Di antaranya ada Mas Raffi dengan kondisi serupa. Kubekap mulut dengan tangan kiri. Apa yang sedang mereka lakukan? Atau inikah tempat untuk melakukan persembahan seperti yang dibilang Esti? Semua orang-orang itu tidak kukenal. Tetapi tunggu. Itu bukankah Pak Yono, lelaki yang mengenakan beskap warna hitam? Di sampingnya seorang wanita cantik berkebaya mendampingi. Sorot mata tajam, dan sekilas terdapat sisik hijau di lehernya. Aku menelan ludah, nyaris mata itu bersirobok denganku. Dengan cepat, kualihkan pandangan ke para penggali lubang, serta orang-orang aneh yang terus bermunculan. Jika benar itu tempat pemujaan dan ritual penyerahan tumbal kepada Baal, berarti tidak jauh dari sini adalah jalan keluar. Kulihat kembali kompas. Arah barat menuju perkumpulan tersebut. Aku harus melewati sisi mereka tanpa ketahuan. Namun, sebelum benar-benar beranjak, ku dengar suara wanita berteriak dan menangis. Allah, itu Esti. Wanita tersebut diseret oleh beberapa orang lelaki berseragam hitam. Kebayanya setengah koyak, wajah sedikit memar. "Saya mohon, jangan!" Isak Esti memelas. Tidak ada yang menyahut maupun berbalas kasihan melepaskannya. Mereka membuka seluruh pakaian Esti tanpa sisa, lalu merebahkan tubuh tanpa penutup tersebut ke sebuah meja panjang yang tadi luput dari perhatian. Selembar kain hitam lebar dikeluarkan, membentang dan menutup badan Esti dari kepala hingga kaki. Wanita cantik yang kuduga istri Pak Yono maju, diraba seluruh tubuh Esti sebelum kemudian merapalkan sesuatu. Seorang lain memercikkan air kembang, membuat tubuh wanita malang itu keloncotan dan melolong pilu. Hening. Bahkan suara detak jantungku sendiri terdengar menggelegar. Esti terdiam, hingga mulutnya meneriakkan sebuah nama. "Esti Wulansari binti Supono." Kulihat asap ungu tipis meliuk keluar dari tubuhnya. Wanita bersanggul itu tersenyum, menggenggam asap tersebut, lalu meniupkannya ke udara. Sekilas, letupan kecil terjadi. Lalu, geraman yang menggetarkan udara sekitar membuatku tanpa sadar menggenggam onak semak. 5 jari tergores duri. Aku melumatnya perlahan untuk meredam rasa perih. Mata Batar terpejam. Entah tidur atau akan terjadi hal aneh lainnya. Hati-hati, ku geser tubuhnya ke punggung. Aku tidak punya banyak waktu jika harus menuntun orang tidur. Batar ku gendong, pergelangan tanganku lepas. Setidaknya tubuh kami melekat, bukan? Tubuhnya terasa sangat ringan, membuatku leluasa merunduk dan melesat di antara semak dan pepohonan. Sebelum pergi, kulihat tubuh Esti bangkit dengan tatapan kosong, sama seperti orang-orang yang muncul dari hutan.
termasuk Mas Raffi. Allah, aku teriris mengingat kondisinya yang memprihatinkan. Apakah dia bernasib sama seperti Esti? Wanita yang kuduga bernama Nyai. Apa telah menghisap jiwanya? Sekitar 100 meter aku akan sampai pada tepi hutan. Cahaya matahari terbenam mulai terlihat jelas. Kakiku percepat, melangkahi akar dan ranting-ranting lapuk. Namun, tiba-tiba leherku tercekik. Tangan kurus dengan kuku hitam panjang, siap mencabik nadi. Kepala Badar terculur ke depan, menatapku dengan seringai penuh amarah berbau anyir. Allah, lepaskan! Aku berusaha meronta, tetapi jemari itu makin kuat menghujam leher. Hingga kemudian aku terjerembab, sepertinya tersandung akar, hingga tubuh terguling. Kesempatan ini kupergunakan untuk menindih Badar. Namun sebuah tiupan angin menghempaskan tubuh kami. Badar terkapar di rerumputan. Sadar juga. Suara itu sangat kuhafal. Badanku. Aku mengerang. Seluruh tulang seperti baru dipatahkan menjadi beberapa bagian. Jangan banyak bicara dulu. Masih banyak yang harus kamu pertanggungjawabkan. Lelaki itu menatapku tanpa belas kasihan. Di mana Badar? Aku menyisir sekitar. Hah? Wanita busuk itu maksudnya? Jari telunjuk lelaki tersebut menunjuk Badar yang meringkuk di atas rumput. Mataku melotot demi melihat tubuh renta itu. Perpaduan dari wujud yang muncul saat di hutan. Badan atas berbulu, tetapi bawah membusuk. Apa aku salah membawa orang? Tunggu apa lagi? Kamu ingin membawanya pulang bukan? Sebentar. Itu benar Badar. Aku masih terkesima. Lelaki tersebut tidak menjawab. Dia memilih menunjuk matahari yang nyaris tenggelam seluruhnya. Sebentar lagi maghrib. Kalian mau tertangkap orang-orang itu. Bagaimana cara membawa pulang Badar? Aku nyaris menangis. Seluruh tubuh benar-benar sakit. Kromoleo. Gumamnya membuatku mendelik. Matahari benar-benar sudah terbenam. Sayup terdengar gema aneh, seperti derap langkah kaki orang beserta dengungan. Aku beringsut, membenamkan wajah pada lutut. Suara itu makin mendekat, terus mendekat hingga kini berdiri tidak jauh dariku. Gusti Allah, kuatkanlah imanku. Mereka benar-benar nyata. Dadaku kembali sesak. Pasokan oksigen dalam tubuh mulai berkurang. Seiring melemahnya kesadaran, aku kembali pingsan. Singkat cerita, aroma minyak angin menyeruak lubang hidung, membangkitkan saraf yang sempat melemah. Mataku mengerjap. Lampu putih berkekuatan 10 watt membuat silau. Sekeliling masih tampak samar, buram. Namun aku mengenali siapa saja mereka. Ratih, syukurlah, seru Seva memelukku. Aden yang berada di sisi kiri memeluk lenganku. Dingin udara hutan masih terasa hingga ke rumah. Siapa yang membawaku pulang, Sev? Di mana Badar? Seva terlihat bingung. Dia menatapku ragu. Entah. Selesai sholat, aku mendengar suara langkah kaki di teras. Kupikir itu kamu dan Badar.
Ternyata memang benar. Hanya saja kalian tergeletak pingsan. Bahtar ada di kamar tengah. Wanita itu mengulurkan teh manis. Sesaat, aliran hangat menjalar ke seluruh tubuh. Kesadaranku kembali normal. Bagaimana kondisi Bahtar? Tadi belum sadar. Biar kulihat lagi. Seva beranjak keluar. Aden baik-baik saja kan? Aku mengusap ubun-ubunnya. Iya mah. Aku teringat luka di pergelangan tangan yang dibuat oleh Bahtar. Sudah menghilang. Seperti tidak pernah terjadi sayatan. Namun, leher terasa perih. Kurai kaca kecil di nakas. Terdapat luka panjang yang cukup dalam di sisi kanan dan kiri leher. Aden, bisa ambilkan betadin? Baik mah. Sebelum bocah itu beranjak, Seva sudah datang membawa sebaskom air hangat dan handuk. Kotak obat ada di tangan kiri. Biar ku obati. Badar sudah sadar. Hanya saja... Kenapa? Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Setelah mengobati lukaku, Seva kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Aku baru sadar kalau seharian tadi di hutan tidak makan apapun. Ku ambil ransel, mencari ponsel milik Mas Raffi yang kutemukan. Seva harus tahu ini. Sev, aku menarik kursi dan duduk menghadapnya yang sedang menggoreng telur dadar. Iya. Kenapa kamu menyusul? Aku menemukan ponsel Mas Raffi di hutan. Soda di tangannya terlepas. Dia bergegas mematikan kompor dan duduk menghadapku. Serius? Aku mengulurkan benda pipi tersebut padanya. Seketika wajah Seva menegang. Itu artinya... Iya. Dia tidak berada di kota. Tadi aku melihatnya di sana. Tatapannya kosong. Dan bukan hanya Mas Raffi. Ada banyak orang serupa, termasuk Esti. Singkat, ku ceritakan apa yang kutemukan di hutan. Mengenai penemuan ponsel Mas Raffi, hingga orang-orang berbaju hitam yang melakukan penggalian di lapangan kecil tengah hutan. Lalu, Esti yang ditelanjangi dan ditutupi kain hitam, serta Pak Yono dan wanita cantik yang mendampingi. Esti, desis Seva. Katamu, dia mengucapkan nama lengkap dan nasabnya sebelum berubah aneh bukan? Aku mengangguk. Iblis itu telah merenggut jiwanya. Seva memacukan wajah. Aku teringat dengan Aden. Dia mengatakan ada seorang kakek-kakek yang menanyakan nama lengkapnya. Apa itu perbuatan para pengikut Baal untuk mengambil jiwanya? Aku mau lihat kondisi Bahtar dulu. Pamitku bangkit dan menuju kamar tengah. Kamar di mana lemari tua bersandar dan melekat pada dinding. Wanita itu menyadari keberadaanku di pintu. Dia melambai lemah. Kamu telah bertaruh nyawa untuk saya. Terima kasih, ujarnya. Bukan apa-apa. Saya membawa Mbah ke sini karena memang ini dulunya rumah Mbah bukan? Tapi aneh, saya membelinya dari seorang teman. Apa dia ada hubungan saudara dengan Bahtar? Wanita tua itu beringsut, berusaha untuk duduk. Aku mengambil beberapa bantal untuk sandaran. Kalian orang-orang peradaban modern, apa akan percaya dengan cerita saya
Sesaat, aku mengamati tubuh Badar yang keriput. Sosoknya kembali seperti saat kami temukan di dalam hutan. Padahal, beberapa jam yang lalu kupastikan tubuh itu sangatlah menjijikan, busuk dan berbulu. Sebelumnya, kamu pasti heran kenapa saya bisa berubah-ubah. Badar tersenyum pilu. Pasti beliau sedang membaca pikiranku. Hutan itu sudah dikelilingi mantra penjerat. Berkat darah yang kamu berikan, saya bisa keluar dari sana tanpa ketahuan. Mengenai perubahan tubuh yang terjadi selama perjalanan, itu karena efek mantra yang berbaur dengan sedikit energi saya yang terpancar. Aku mendengarkan beliau bercerita sambil sesekali mencuri pandang ke netra redupnya yang melirik ke arah lemari. Maaf, kenapa dengan lemari itu? Badar terdiam. Kamu sudah berhasil membuka lemari itu, bukan? Ujarnya kemudian. Saya dan Mas Raffi tepatnya. Aku teringat kembali apa yang kulihat di hutan. Kutatap wajah Badar tajam. Apa Mbah tahu dan lihat semua kejadian di hutan tadi? Tentang suami saya dan orang-orang yang berwajah kosong. Saya tidak sadar tentang perjalanan tadi siang. Tapi soal orang-orang yang kamu bilang, aku menunggu. Jiwa mereka sedang dipinjam oleh Baal sebagai jaminan tumbal yang sesungguhnya. Dadaku bergemuruh. Mas Raffi, bagaimana bisa dia ada di sana? Kenapa kami terjebak dalam kemelut desa aneh ini? Bagaimana cara menyelamatkannya? Aku mendesah. Tidak bisa. Sampai purnama ke-9, jiwa mereka akan kembali dengan sendirinya. Singkat cerita, aku pamit, membiarkan Badar istirahat. Tubuhku sendiri rasanya sangat lemas. Namun, sebelum keluar pintu aku teringat sesuatu. Mbah, mengenai Kromoleo, apa benar ada? Badar tersenyum masam. Kamu sudah lihat sendiri kan? Aku berpaling. Sosok berjumlah 5 pemikul keranda tersebut masih terukir jelas dalam ingatan. Bagaimana mereka mengangkat tubuh Badar, memasukkannya ke dalam keranda, lalu berjalan beriringan. Kukira mereka hanya ada dalam cerita misteri masa lalu. Ternyata, singkat cerita, tengah malam kami dikejutkan oleh teriakan tertahan Badar dari kamar sebelah. Aku, Seva dan Aden tidur dalam satu kamar. Bergegas kami berlari dan mendapati kamar dalam keadaan terkunci. Seva berusaha mendobrak pintu, tetapi dia malah terpental membentur kursi meja makan. Sial, udaranya panas banget, dengkusnya. Aku tidak merasakan apapun, hanya kepanikan akan kondisi Badar. Bagaimana, Chef? Jendela. Wanita itu segera melesat ke pintu luar. Aku memilih tetap di dalam sambil menggenggam tangan Aden yang dingin. Bocah itu tidak terlihat takut sama sekali. Perlahan, raut wajahnya mulai berubah. Dia menggeram sambil bergerak ke arah pintu. Aden, jangan. Bocah itu mendorong pintu dengan kepala, bersamaan dengan Seva yang memecahkan kaca jendela. Terlihat tubuh Badar meronta di bawah ranjang.
Sambil memegang rambut yang tertarik ke belakang, Aden melompat ke arah lemari yang terbuka, tetapi tubuhnya terhempas, membentur jendela yang telah remuk kacanya. Allahu Akbar! Aden! Seva menarik engsel jendela, lalu menerobos masuk. Dia mendekap Aden yang masih menggeram dengan tatapan nanar. Aku menggunting rambut Bahtar yang tertarik sesuatu tak terlihat. Sepertinya, entah apapun itu, akan membawa wanita tua tersebut masuk ke dalam lemari. Kalian lancang sekali mengganggu urusanku, termasuk kau, Antareja. Gema suara berat memenuhi ruangan. Aden menatap ke arah lemari dengan mata berkilat. Mereka tidak bersalah, termasuk anak ini. Pergilah, sebelum kuhancurkan lemari tua tempat persembunyianmu itu. Suara Aden terlihat berbeda, lantang dan bernada penuh wibawa. Lemari itu pun tertutup dengan debuman keras. Seva menggendong Aden yang pingsan ke sampingku. Terlihat bercak darah di pelipisnya akibat terkena pecahan kaca jendela. Tolong ambilkan kotak obat, Chef, pintaku. Bahtar kuangkat kembali ke ranjang. Tidak ada luka di tubuhnya, selain rambut yang kupotong sebagian. Aden pun hanya terdapat goresan kecil. Tetapi aku khawatir dengan adanya luka dalam. Seva mengobati Aden dengan cekatan. Kubalurkan minyak angin ke tengkuk pucat tersebut. Dia bereaksi. Perlahan, matanya terbuka dengan ringisan menahan perih. Mah, alhamdulillah. Antarkan dia ke kamar, Chef. Biar aku yang menjaga Bahtar. Seva mengangguk. Diangkatnya tubuh bocah tersebut menuju kamar sebelah. Bah, apa yang terjadi? Siapa tadi? Aku menatapnya serius. Barta. Dia sudah menyadari bahwa aku kabur dari hutan. Suami Bahtar. Wanita itu mengangguk. Dia akan membawaku ke alamnya melalui lemari itu. Tunjuknya. Aku tercengang. Lemari itu sebenarnya apa? Barta menggunakan lemari itu untuk teleportasi ke dunia lain. Dunia yang Baal ciptakan untuk pengikut setianya. Jadi, apa suami Bahtar sudah meninggal? Wanita itu memilih diam. Ada yang bilang, diam berarti iya. Namun, tidak sepenuhnya percaya. Ungkapan kebenaran yang kubutuhkan. Angin malam menembus jendela yang kini tanpa kaca. Bahtar menggigil. Kurapatkan selimut hingga ujung kakinya. Saya lihat Aden dulu. Sebentar. Antareja, bukankah itu? Bahtar mengangguk. Dia pun berpaling ke sisi tembok. Aku keluar dengan perasaan hampa, berharap semua kejadian ini hanyalah mimpi buruk belaka. Kalau benar Antareja yang dimaksud suara tadi adalah sang Raja Jin, apa itu artinya dia kembali dan merasuki Aden? Kulihat Seva menyadarkan kepala pada sisi ranjang tempat Aden berbaring. Tangannya terbalut plester luka. Wajah itu masih terlihat tegang. Sesekali dia mengecek kondisi Aden yang terlelap. Sudah tidur? Sudah, Rat. Bahtar bagaimana? Sudah tenang. Suara tadi memang benar suaminya. Barta. Dia ingin membawa Bahtar ke alamnya. Alam? Alam mana?
Aku mengangkat bahu. Teringat akan jendela yang dipecahkan Seva. Ku ambil kain cukup tebal untuk menutup sementara. Biar aku saja. Kamu istirahatlah. Seva meraih kain tersebut. Aku mencoba berbaring pada tikar yang kami gelar di bawah ranjang Aden. Rasa kantuk sudah lenyap, berganti pikiran kusut yang berkecamuk. Teleportasi. Apa maksudnya itu? Hal yang sepintas hanya ada di dunia fantasi. Betulkah terjadi di rumah ini? Kupalingkan wajah ke sisi kolong ranjang. Jantungku nyaris melompat saat mata beradu dengan sosok merah berambut panjang. Kukunya yang hitam terulur, siap mencakar. Allahu Akbar. Seva, tolong. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.